Rekap kabar abroad pemain timnas Indonesia seperti Mees Hilgers, Eliano Reigers, Ding James, Kelvin Verdong, hingga Ragnar Oratmangoen pada Senin, 12 Mei 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Para pemain timnas Indonesia memiliki catatan yang berbeda ketika memperkuat masing-masing klub. Ada pemain timnas Indonesia yang tampil waktu penuh, 90 menit, masuk sebagai pemain pengganti, dan absen karena sakit. Pemain bek tengah timnas Indonesia tampil penuh untuk FC Twente saat menghadapi FC Utrecht pada pertandingan pekan ke-32 Eredivisie. Dalam laga kali ini, klub Mees Hilgers meraup kemenangan skor 2-0. Artinya, Mees Hilgers dan kawan-kawan dapat menjegal FC Utrecht di tangga klasemen. Sebagai informasi, Utrecht dan Twente kini berurutan di tangga 45. Keduanya terpaut 8 poin menuju 2 laga terakhir musim ini. Adapun meski tidak bisa menggeser posisi Utrecht pada akhir musim, Mees Hilgers dan kawan-kawan memberikan perlawanan yang tangguh. Kini tantangan Twente adalah menjaga peringkat kelima yang membuka peluang penampilan di Liga Konferensi Eropa musim depan. Selanjutnya, masih dalam kompetisi Liga Belanda, dua pemain timnas Indonesia, Eliano Reigers dan Ding James bertemu dalam satu pertandingan. Momen tersebut tertuang ketika PSC Zwolle berhadapan dengan Go Ahead Eagles. Dalam partai bertajuk Itsel Derby yang berakhir skor 1-1, Eliano Reigers tampil penuh menjaga posisi bek kiri Zwolle. Sementara Ding James masuk sebagai pemain pengganti Go Eagles mulai menit 70. Adapun penampilan Ding James kali ini menandakan kepulihannya pasca cedera hamstring. Sebelumnya, pemain bek kanan absen selama 3 laga beruntun. Sementara Kelvin Verdong tampil waktu penuh mengisi posisi bek kiri NEC Nijmegen ketika lawatan ke markas Ajax Amsterdam. Verdong mewarnai kemenangan telak Nijmegen dengan skor 0-3. Artinya, Verdong dan kawan-kawan menjegal Ajax yang sedang menguasai puncak klasemen. Kini Ajax terpaut 1 poin dari posisi runner-up, PSV Eindhoven pada 2 partai tersisa. Adapun untuk Verdong, pada laga kali ini harus menerima kartu kuning, menit 69. Ganjaran tersebut harus membuat Verdong lebih berhati-hati pada laga selanjutnya. Jika menambah koleksi kartu kuning, Verdong bisa dikenai skorsing akumulasi pada partai terakhir musim 2024-2025. Verdong sendiri telah mengantongi 9 kartu kuning melalui 31 caps dari 32 kesempatan. Terakhir ada kabar Ragnar Oratmangoen dari Jupiler Pro League alias Liga Belgia. Namun berbeda dari para pemain abroad timnas Indonesia lainnya, kali ini Ragnar melewatkan penampilan bersama FC Vedender. Dilansir Flash-Score, kehadiran Ragnar absen karena alasan kesehatan alias sakit. Walhasil pemain penyerang sayap melewatkan pesta kemenangan skor 4-0 ke gawang Leuven. Sebelumnya, Ragnar Oratmangoen sendiri rutin tampil selama 20 caps dari 30 kesempatan musim ini. Penyebab timnas Indonesia kena sanksi FIFA jelang hadapi timnas Cina sudah terungkap. Seberapa besar kerugian yang harus dialami skuad Garuda? Sanksi tersebut diumumkan PSSI via situs resminya pada Minggu 11 Mei 2025. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga menuturkan, ada 2 hukuman yang dijatuhkan FIFA kepada Indonesia. 1. Diskriminasi. Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain. Foto, Okezone, Aldi Chandra. Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain. Foto, Okezone, Aldi Chandra. FIFA telah mengirimkan surat resmi kepada PSSI yang merujuk pada referensi FDD 2338 tentang pasal 18 terkait diskriminasi. Hal itu berkaitan dengan laga Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain pada Maret 2025. Menurut FIFA,
Supporter Timnas Indonesia menunjukkan perilaku diskriminatif pada laga matchday 8 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, 25 Maret 2025. Aksi itu dilakukan di Tribun Utara dan Selatan. Sekira 200 supporter tuan rumah didakwa meneriakkan slogan xenofobia yang ditujukan kepada Timnas Bahrain. Hal tersebut dinilai melanggar prinsip kesetaraan FIFA. Sebagai akibatnya, FIFA menjatuhkan 2 sanksi kepada PSSI. Pertama, denda hampir 400 juta rupiah. Kedua, pembatasan penonton sebesar 15% dari total kapasitas stadion, terutama di tribun belakang gawang, yaitu Tribun Utara dan Selatan. 2 tribun ditutup. Sanksi kedua jelas merugikan buat Timnas Indonesia jelang menghadapi Cina. Sebab, Tribun Utara dan Selatan SUGBK rencananya ditutup pada Kamis 5 Juni 2025. Kami harus memberikan plan kepada FIFA soal rencana tempat duduk 10 hari sebelum pertandingan, ucap Arya, dikutip dari pernyataan resminya. Dengan begitu, Timnas Indonesia tidak akan mendapat dukungan penuh dari supporter bila kedua sektor itu ditutup. Apalagi, tribun belakang gawang kerap dihuni supporter garis keras dari tim merah putih. Itulah penyebab Timnas Indonesia kena sanksi FIFA jelang hadapi Timnas Cina. Semoga informasi ini jadi pembelajaran buat pembaca sekalian. Erick Thohir memohon agar para supporter tetap setia mendukung Timnas Indonesia yang akan menghadapi laga sakral di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda tak lama lagi akan kembali unjuk gigi di atas rumput hijau. Dalam kurun waktu 1 bulan lagi, anak asuh Patrick Kluivert harus melanjutkan kiprah mereka di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk saat ini, Tom Haye dan kawan-kawan tengah menempati peringkat keempat klasemen sementara dengan koleks 9 poin. Hanya butuh 3 poin tambahan agar mereka bisa memastikan diri menuju putaran keempat babak kualifikasi. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat tim Merah Putih juga akan menjalani 2 partai sakral penentu nasib. Joey Plupesi dan kawan-kawan akan berhadapan dengan Timnas Cina dan Timnas Jepang dalam 2 partai terakhir grup C. Laga kontra tim Dragon akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025 mendatang. Berselang 5 hari kemudian atau tepatnya Selasa, 10 Juni 2025, Indonesia akan bersua samurai biru di Stadion Suita, Osaka. 1 kemenangan dari 2 laga tersebut harus didapat oleh pasukan Garuda andai masih ingin berebut tiket menuju Piala Dunia 2026. Ia mengingatkan para supporter akan pentingnya 2 laga tersebut. Pria berusia 54 tahun itu mengatakan bahwa tak ada yang tak mungkin di dunia sepak bola. Oleh sebab itu, ia meminta para supporter ikut optimis dalam hal ini. 1 bulan lagi Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan penentu melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia, tulis Erick, dikutip superbowl.id dari laman Instagram miliknya. Tidak ada yang tak mungkin dalam sepak bola dan kami optimis bisa membawa Timnas Indonesia terus berjuang untuk lolos ke Piala Dunia, jelasnya. Lebih lanjut, Erick mengakui bahwa supporter punya peran besar di balik kesuksesan tim nasional nantinya. Sebab, dukungan dari para penggemar menjadi suntikan motivasi bagi tim besutan Patrick. Dengan begitu, Erick berharap para penggemar terus tetap berdiri di sisi tim Garuda. Para supporter dan pemain diminta untuk memberikan jiwa dan raga mereka untuk Merah Putih pada Juni mendatang. Kerja keras pemain, pelatih, ofisial, dan dukungan dari supporter yang tidak pernah berhenti menjadi modal dan kepercayaan kami untuk bisa melangkah lebih jauh. Kita harus terus mendukung Timnas Indonesia dalam kondisi apapun karena jiwa dan raga ini hanya untuk Merah Putih, pungkasnya.